Pada video kali ini kita akan belajar tentang wujud benda dan sifat benda. Ya, disimak ya videonya. Nah, pada materi wujud benda dan sifatnya, kita akan membahas tentang perbedaan wujud benda di sekitar lingkungan. Dan yang kedua, sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Nah, pernahkah Anda memperhatikan benda yang ada di sekitar lingkungan kalian? Dan tahukah kalian wujud benda apa saja yang ada di lingkungan sekitar? Setiap benda akan memiliki wujud yang berbeda-beda. Benda tersebut akan memiliki kegunaan bagi kehidupan kita. Nah, berdasarkan wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu ada benda padat, yang kedua ada benda cair, dan yang ketiga ada benda gas. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, marilah kita bahas satu persatu mulai dari benda padat. Adapun contoh benda padat yang pertama yaitu kursi, yang kedua kipas angin, yang ketiga buku, yang keempat payung. Benda padat sering kita lihat di lingkungan sekitar kita. Nah, benda padat mempunyai sifat yang berbeda dengan benda cair dan benda gas. Nah, adapun sifat benda padat yaitu yang pertama, bentuk benda padat tetap dan tidak dipengaruhi wadahnya. Nah, hal ini kita bisa lihat ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas. Bentuk dan ukuran pensil tidak berubah mengikuti tempatnya, yaitu gelas. Kemudian sifat yang kedua yaitu bentuk benda padat dapat diubah, misalnya dengan cara dipotong, dipukul, dan lain-lain. Contohnya kita bisa lihat pada kayu dapat dibentuk dengan cara dipukul dan dipotong hingga menjadi meja. Dan sifat benda padat yang ketiga yaitu bentuk benda padat dapat berubah wujud menjadi cair ataupun gas. Contohnya pada es. Es merupakan benda padat. Es dapat berubah wujud mencair jika terkena panas. Dan yang kedua kapur barus. Kapur barus merupakan benda padat. Kapur barus bisa berubah menjadi gas ketika didiamkan di tempat yang terbuka. Selanjutnya yang kedua, kita membahas tentang benda cair. Adapun benda cair yaitu yang pertama ada air, sirup, minyak goreng. Adapun sifat-sifat benda cair yaitu bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Kalian bisa perhatikan pada gambar. Jadi hal ini kita lihat ketika kita memasukkan benda cair ke dalam tempat yang berbeda, maka air akan berubah sesuai bentuk wadahnya. Kemudian, sifat benda cair yang kedua yaitu memiliki volume tetap. Contoh, ketika zat cair dipindahkan ke tempat yang berbeda, yang berubah hanya bentuknya saja, sedangkan volumenya tetap. Misalnya, jika air di dalam gelas kita tuangkan ke dalam ember, volumenya tetap, hanya saja bentuknya berbeda mengikuti wadahnya. Kemudian sifat yang ketiga yaitu mengalir ke tempat tinggi, ke tempat yang lebih rendah. Contohnya bisa kita lihat pada air terjun. Air terjun itu mengalir dari hulu atau tempat tinggi menuju ke hilir atau tempat lebih rendah. Sifat berikutnya yaitu bentuk permukaan benda cair yang tenang dan selalu datar. Nah, contoh kita bisa lihat pada permukaan air yang botol yang tegak dengan permukaan botol yang dimiringkan. Permukaannya selalu datar dan tenang. Nah, kalian bisa perhatikan pada botol yang tegak maupun air pada yang miring, itu permukaannya tetap sama.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang benda gas. Adapun contoh benda gas adalah ada asap, ada udara, ada uap air. Nah, adapun sifat benda gas yaitu yang pertama, benda gas mengisi seluruh ruangan yang di tempatnya. Contohnya, seorang anak meniup balon dengan bentuk yang berbeda, maka udara yang ditiup mengisi seluruh ruangan yang di tempatnya sesuai bentuknya. Nah, kemudian sifat benda gas yang kedua yaitu benda gas menekan segala arah. Contohnya, ketika kita meniup balon, pada saat balon ditiup, udara akan memenuhi ruang pada balon dan menekan ke segala arah. Jika balon terus ditiup, maka akan terus membesar dan meletus karena dinding balon tidak bisa menahan tekanan udara di dalam balon. Kemudian sifat yang ketiga adalah benda gas tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Contohnya, ketika kita menghirup udara pada saat bernafas, kita dapat merasakan oksigen tetapi kita tidak bisa melihat wujudnya. Nah, itulah wujud benda dan sifatnya. Oke, cukup sekian dulu ya dari pembahasan Ibu Aminah. Semoga kalian bisa pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.